Ralat guys, ternyata bukan orang miskin dilarang kuliah, tapi bahkan kelas menengah pun dilarang kuliah sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini seperti yang gue bilang ya, di Indonesia tuh pasti setiap hari tuh pasti ada yang viral guys, gitu. Pasti ada yang trending, pasti ada yang jadi perbincangan. Kali ini tentang mahasiswa atau tentang university yang naiknya UKT yang lebih dari 300 sampai 500% naiknya guys. Coba, gila banget gitu. Kenapa gue bilang gila? Di setiap university di Indonesia itu sekarang lagi panas-panasnya, lagi berdemo tuh anak-anak sekolah university itu lagi berdemo tuh, lagi tunjuk perasaan di Indonesia. Karena adanya kenaikan UKT ini guys. UKT ini seperti pembayaran sekolah lah gitu kan. Ambil gampangnya pembayaran sekolah gitu aja ya, biar kita sama-sama gampang untuk memahaminya. Ya seperti itulah di Indonesia gitu. Seakan-akan ini seperti secara tidak langsung itu rakyat miskin nggak boleh kuliah gitu aja lah, nggak boleh sekolah university. Kenapa gue bilang gitu? Ya seperti apa sih videonya, kita tonton aja ya, biar kita sama-sama paham gitu ya. Kok aku bilang gitu? Ini dia videonya guys. Nah, Saya ini dia, Herianto, guys. Pak, Presma BEM Undram yang ada di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah minggu kemarin kita udah melaksanakan Munas BMSI di Tanah Rio. Dan alhamdulillah saya terpilih sebagai koordinator pusat BMSI periode ini. Dan yang hadir dalam forum ini rekan-rekan saudara-saudara saya dari berbagai kampus yang alhamdulillah udah pada aksi semua di dalam kampus, Pak. Dan Undram baru kemarin selesainya, Pak. Dan Aksi ini itu di berdemo, sebelah saya, saudara saya dari Unsud. Ya, mungkin dia pembuka aksi di kampus, Pak. Beritanya yang trending. Kemudian ada di rekan sebelah saya, ada dari UNS yang sebelumnya menjadi koordinator pusat di periode sebelumnya, Pak. Dan di rekan saya sebelah kanan ini dari Undip, baru nyampe di bandara kemudian kita jemput. Unip ya. Dan di sebelah saya ada dari IT VLN. Dan sebelah kanan lagi ada dari UNJ, Pak. Dan mungkin mohon izin yang masih di perjalanan karena macet, ada beberapa kampus juga. Ya, dalam hal konteks ini mungkin akan menyampaikan bagaimana kondisi kami di dalam kampus. Yang seperti dijelaskan pimpinan tadi bahwa di sini adalah untuk pengawasan dan mendengar pendapat. Semoga bisa mendengarkan pendapat dari para pimpinan dari berbagai kampus di daerah ini. Saya Maulana Ihsanul Huda selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus. Kita di Universitas Jenderal Sudirman mungkin bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsud sendiri. Kita sudah sampai 2 kali mengadakan aksi demonstrasi, 2 kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Di mana yang kita resahkan, UKT di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Wow. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya
Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini dicabut diganti dengan Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024. Oke. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di Unsud saja, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia. Dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menemukan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya Unsud saja yang merasakan, tapi banyak universitas. Akhirnya kita melalui Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan bapak-bapak dari Komisi 10. Semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di Unsud hari ini. Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula. Jadi kita pun dikejar-kejar waktu, Bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah khususnya di Unsud itu sendiri terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita sebagai kakak tingkatnya. Maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Perkenalkan, nama saya Agung Luki Pradita selaku Presiden Mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak. Yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pun di dalam batang tubuh undang-undang gitu, bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan. Bagaimana sekarang bahwasanya pendidikan adalah dijadikan suatu komersialisasi pendidikan seperti itu, di mana teman-teman yang kurang tahun ini akibat adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 itu dan juga nomor 54 tahun 2024 adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat. Yang dimana bahwasanya sebelumnya fakultas kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. 8 kali Teman-teman lipat. kebidanan bahwasanya tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Dan beberapa prodi-prodi lainnya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan, yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia, hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Dan juga di tahun kemarin juga gitu, pernah kawan-kawan UNS
dengan BEMSI juga, rapat dengan Komisi 10 juga gitu. Bahwasanya kita memiliki visi yang sama, Indonesia Emas 2045, yang dimana tujuan utamanya pendidikan adalah 12 tahun wajib belajar, yang dimana dulu pimpinan Komisi 10 mengatakan bahwasanya hari ini Indonesia hanya mencapai 9,32 tahun pendidikan wajibnya, belum sampai 12 tahun seperti Vietnam dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi suatu bahan cross check bagi negara kita tercinta Indonesia untuk kita benar-benar bisa menggalakkan di dunia pendidikan ini. Presiden Joko Widodo mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 hanya 0,45%. Jokowi menyebut angka rasio itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. 24,3%. Negara maju 9,8%. Negara Belanda tidak memiliki gunung. Negara Swiss tidak punya lautan. Negara Jepang tidak memiliki sumber daya mineral. Negara Singapura tidak memiliki sawah. Negara Arab tidak memiliki hutan. Di negeri Konoha punya segalanya, namun tak punya akal sehat untuk memajukan bangsanya. Ini presiden pura-pura terkejut atau gimana sih? Aduh, gimana sih Pak? UKT dinaikkan. Sekarang sebanyak dari university di Indonesia itu menaikkan UKT, menaikkan biaya sekolah di university. Kok pura-pura terkejut? Ya, mau gimana Pak? Sekarang itu pemimpin Indonesia itu seakan-akan nggak mau tahu gitu. Yang penting dapat uang. Nggak mau tahu keadaan rakyatnya itu seperti apa. SDM kita itu masih rendah banget gitu. Dan masyarakatnya itu masih berpendapatan rendah. Gitu loh. Dan sekolah, university sekarang mahal banget. Coba kalau apa iya negara itu nggak mau orang miskin itu punah dari Indonesia gitu, takut punah gitu ya. Gue nggak tahu juga. Ini ada video lagi guys, ini dia Ralat guys, ternyata bukan orang miskin dilarang kuliah, tapi bahkan kelas menengah pun dilarang kuliah sekarang ini. UKT 20 juta, 100 juta, itu siapa yang bisa bayar kalau bukan orang kaya? Bener Sebagai sih. perbandingan, hanya 1% masyarakat di Indonesia yang punya rekening di atas 100 juta. Lalu sekarang kalau misalkan kalian punya uang 100-an juta untuk kuliah di dalam negeri, bukankah lebih baik kalau misalkan kalian pergi ke luar negeri aja? Nggak usah yang jauh-jauh. Mungkin ke Malaysia. Atau ke Thailand. Di sana kualitas pendidikan tingginya jauh lebih bagus. Kuliahnya pakai bahasa Inggris, living cost-nya juga kurang lebih sama dengan kalau perbandingannya Jakarta, dan job opportunity-nya ketika lulus nanti akan jauh lebih luas. Ya. Iyalah, itu salah satu kenapa alasannya banyak dari pelajar-pelajar Indonesia itu banyak yang sekolah di University Malaya University in Malaysia ya. Di Malaysia sini itu banyak sekali anak-anak Indonesia yang sekolah di sini. Salah satunya juga seperti itu. Selain di Indonesia itu mahal banget ketika berkuliah, juga di sana itu waduh ribet banget. Pokoknya waduh nggak tahu gue ngomong apa ya. Pokoknya nggak seperti di Malaysia lah. Di Malaysia tuh segalanya dipermudah, enak gitu ya. Jika ada permasalahan apa,
kerajaan membantu gitu. Ada permasalahan misalnya dengan pihak universitinya, kerajaan itu siap membantu kapan saja dan di mana saja. Sedangkan kita itu seakan-akan nggak boleh kuliah untuk orang-orang yang kenapa gue bilang benar kata abang tadi, ya kenapa nggak orang miskin nggak boleh kuliah? Ya memang mereka nggak bisa bayar, nggak mampu bayar. Seakan-akan negara itu sengaja dibesarkan biaya kuliahnya agar mereka itu nggak bisa kuliah seperti kami lah gitu, nggak bisa kuliah karena nggak bisa bayar gitu kan. Jadi gampang aja untuk membodohkan orang-orang Indonesia itu. Naikkan aja itu harga sekolahnya, biaya sekolahnya, udah nggak ada yang sekolah udah. Aduh, nggak tahu lah mau gimana lagi di Indonesia ini. Aduh, bermimpi jadi Indonesia 2045 Indonesia emas. Kayaknya cuma mimpi doang, nggak akan terjadi kayaknya. Kalau seperti ini kenyataannya. Kalau pendidikan nggak ada perubahan ya mungkin nggak akan terjadi itu Indonesia emas 2045. Aduh, nggak tahu lah, gue bingung mau ngomentarinya tuh. Kapan tuh Indonesia nih bisa kayak di Malaysia gitu, kayak di negara-negara lain gitu. Terima kasih lah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.